Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta tanaman hias, terutama Lotokasia, lengkapi koleksinya ya kawan. Bisa dilihat di video panjangku sel-sel tanaman hias live dan juga video shortnya ada ya jenis-jenis tanaman hias. Jadi ini aku punya Longiloba silver. Mau aku split ya, sudah rimbun. Metannya adalah ini aku pakai daun bambu yang sudah lapo, ini baru aku jemur nih. Ini belum kering ya, ini baru 1 hari nih. Besok aku keringin lagi, biasanya 2 hari sampai kering kerontang. Jadi semua metan sebelum difermentasi atau maksudnya kalau nggak sempat fermentasi bisa dijemur kayak gini ya kawan. Jadi pakai lemek gitu, aku pakai plastik biar bakteri jamur dan juga serangganya pada mati, jadi steril untuk menanam ya. Kena ini bongkar aja nih. Jadi kalau alokasia tuh sama begonia nggak boleh terlalu sering disiram ya, itu paling nggak cuman seminggu 1 sampai 2 kali aja dalam 1 minggu, karena itu jenis yang gampang lonyot ya mereka tuh. Walaupun jenis murah banget tapi emang perawatannya tuh sulit. Justru yang murah itu malah perawatannya sulit ya biasanya, padahal yang mahal. Jadi ini ada 3 pohon nih, ukurannya masih remaja. Yang agak besar 2, yang kecil 1. Akarnya bagus ya. Metan untuk alokasia sebenarnya bisa apa aja ya, bisa ini apa namanya, tanah campur sekam bakar itu bagus, tanah campur sekam bakar. Terus daun bambu campur sekam juga bisa, pakai pasir campur sekam juga bisa ya, tergantung yang dipunya apa di rumah. Kalau ini aku pakai tanah sama sekam, terus coba pakai daun bambu. Walaupun aku udah sering pakai daun bambu ya, juga bagus sebenarnya. Ini karena tanamannya agak kecil jadi ya pakai potnya yang kecil aja nih. Ini metan yang aku jemur tadi ya, ada ini daun bambu campur sekam. Jadi kalau teman-teman punya beberapa tanaman hias, kalau baru mencoba ya, itu bisa pakai metan yang berbeda tiap potnya. Jadi nanti kita bereksperimen sendiri mana yang bagus metannya. Kalau misalkan masih subur selama 1 minggu 2 minggu berarti itu cocok ya. Tapi menurutku yang bagus adalah metannya yang aku sebutin tadi sih. Dan ini mau aku siram pakai hujan ya, ini tadi mendung. Tapi kalau teman-teman punya B1 bagus banget, fungisida antrakol campur air juga bagus banget ya. Terus aku punya bonggol alokasia nih yang lonyot nih, tinggal bonggolnya doang. Terus ada neon juga nih, neon kecil aja busuk kok piye. Jadi memang itu apa ya, nggak tahu juga terlalu sering nyiram. Sebenarnya nggak sering nyiram sih, nggak tahu tiba-tiba lonyot. Jadi kita harus ganti metan ya kalau misalkan alokasia kita daunnya udah mulai menguning. Jangan lupa langsung dibongkar, jangan takut untuk membongkar karena sebelum terlambat nanti bisa lonyot semua. Ini aku pakai metan yang aku jemur tadi nih. Kita taruh seperti ini, terus jangan sampai ketutup semua ya, ini atasnya masih kelihatan kayak gini nih. Terus yang berikutnya aku punya bisa keladi-keladi yang ini apa namanya, dorman tuh bisa banget ya pakai metan yang dijemur dan semuanya tentunya. Ini neon yang busuk akar tadi kita tanam aja.
Kalau teman-teman sulit nyari daun bambu atau sekam yang udah lapo, bisa beli di toko oren ya. Mau beli tempatku juga bisa banget sih kak, nanti aku fotoin ya. Dan harganya bisa WA aku aja, malah lebih murah. Nanti bisa pakai kargo, misalkan 10 kilo ya, 10 kilo itu biasanya cuma dihitung 2 kilo. Jadi misalkan ongkir ke Jawa Barat itu 17.000, nanti bayarnya kurang lebih ya 34.000 sampai 40.000-an ya untuk 10 kilo lo bayangin, 10 kilo. Aku juga punya keladi yang busuk akar ini, tinggal umbinya aja kita tanam sama. Aku akhir-akhir ini udah nggak pakai ini ya, metan fermentasi, karena nggak sempet sih. Jadi aku jemur aja biar steril. Insya Allah tetap bagus hasilnya. Kupre aku juga nih nggak luput dari lonyot. Alokasi atau memang gampang-gampang sulit ya. Tinggal ditandai dengan daunnya mulai menguning atau daunnya mengecil, itu harus waspada ya. Segera dibongkar aja, terus ganti metan. Setelah itu kita siapkan ember berisi air ya. Boleh banget dicampur dengan antrakol 1 sendok makan kalau 1 ember gitu, atau B1 bagus banget ya. Jadi ini metannya tuh kering kerontang, harus kita rendam di ember biar sampai dalam airnya ya. Kalau cuma disiram nanti keluar lagi kalau metannya kering kayak gini. BTW yang di belakangku itu kalau aku nanam suka aku taruh ini ya di bawah rak tanaman gitu, jangan sampai kena panas kayak gini. Ada yang udah pada bagus-bagus, belum aku taruh di atas. Ya kayak gini tuh, jadi lama ya keluar masuknya. Kalau metannya kering direndam agak lama. Lakukan sampai semuanya selesai. Ready di rumah aku alokasi hasil velvet ya, mulai harga 15-an ribu aja kak yang anakan. Jadi yang cari yang ekonomis, tempatku aja spesialis anakan-anakan yang agak kecil tuh, biar dapat banyak ya kawan. Kalau mau yang besar juga boleh banget. Besok aku upload cara silang keladi ya, biar teman-teman bisa menyilang keladi, nanti bisa jadi biji yang disemai dan jadinya banyak banget ya, ribuan. Amin. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga selalu berkah, diberikan kesehatan, sebutan namanya, amin. Jadi ini contoh alokasi yang aku ganti metannya ya tuh. Tadinya tuh daun berapa ya, daun 3 ya, atau habis daunnya kan aku ganti metan. Alhamdulillah sudah mulai numbuh nih, yang hijau nih baru mulai numbuh ya. Kalau numbuh berarti itu tandanya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.